Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United bantah staf klub bantu para pendukung terobos Old Trafford. Manchester United membantah ada staf yang membantu para pendukung saat melakukan aksi protes di Old Trafford pada Minggu 2 Mei 2021. Hal itu disampaikan langsung oleh Manchester United melalui laman resminya pada Senin 3 Mei 2021. Sebelumnya, laporan mengatakan bahwa para pendukung telah memperoleh akses ke Old Trafford setelah staf klub membuka pintu bagi para penggemar. Karena itu, tidak mengherankan jika ratusan penggemar akhirnya dengan mudah memasuki stadion dan menyerbu lapangan. Conte hanya butuh 2 tahun di Inter untuk runtuhkan dominasi Juventus. Antonio Conte masih belum bisa membendung rasa bahagianya usai membawa timnya meraih Scudetto pada musim 2020-2021. Keberhasilan tersebut juga menjadi pelepas dahaga Inter Milan yang telah menantikan gelar Liga Italia selama 11 tahun. Namun bukan hanya itu saja, kesuksesan Inter meraih Scudetto menandai runtuhnya dominasi Juventus yang dalam 9 tahun terakhir mampu memenangi kompetisi Liga Italia secara berturut-turut. Terhitung, Conte hanya membutuhkan 2 tahun bersama Inter untuk meruntuhkan kejayaan Juventus. Bahkan pada tahun pertama Conte, Inter nyaris menggoyahkan posisi Juventus setelah tampil sebagai runner-up. Messi Lewandowski masih yang tersubur di tahun 2021. Lionel Messi dan Robert Lewandowski masih produktif mencetak gol di musim ini. Keduanya tercatat sebagai top scorer sementara di tahun 2021. Messi sudah menorehkan 36 gol untuk Barcelona di semua kompetisi sejak awal musim ini. Menariknya, jumlah gol Lionel Messi paling banyak dibuat ketika kalender berganti dari 2020 ke 2021. Dari 36 gol yang dicetaknya di semua kompetisi, 26 gol dibukukan dia sejak awal tahun ini. Jumlah tersebut membuatnya sejajar dengan bomber Bayern Munich Robert Lewandowski sebagai pemain paling produktif di tahun 2021. Sejak awal tahun ini, Lewandowski mencetak 26 gol dari total 43 gol yang diciptakannya sejauh ini pada musim 2020-2021. Haaland setuju bertahan di musim depan. Haaland merupakan salah satu pemain yang paling diminati di Eropa pada bursa musim panas nanti. Selain usianya masih muda yakni 20 tahun, penyerang Norwegia itu tampil begitu menjanjikan sejak berkostum Dortmund pada musim dingin tahun lalu. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, dan Manchester City antri mendapatkan tanda tangan Haaland. Namun, Direktur Olahraga Dortmund Sebastian Kehl menegaskan Haaland tidak akan kemana-mana di musim panas. Saya tahu bahwa Erling Haaland akan bermain untuk Borussia Dortmund di musim baru. Dia mengatakan kepada Sport One yang dikutip Daily Mail. Inter Milan disarankan beli N'Golo Kante demi bersaing di Eropa. Inter Milan baru saja memastikan Scudetto. Ex-presiden Inter Massimo Moratti meyakini Nerazzurri mesti mencoba menggait N'Golo Kante demi bersaing di Eropa. Pada musim depan, La Peñamata akan dituntut untuk mempertahankan gelar juara liganya sekaligus memperbaiki penampilannya di Liga Champions musim depan. Untuk mewujudkannya, Moratti merasa Inter Milan membutuhkan pemain seperti Kante. Manchester City versus PSG, Guardiola yakin Mbappe main di leg kedua. Usai leg pertama pekan lalu di Parc des Princes, Mbappe mendapat cedera ankle yang mengharuskannya absen saat PSG mengalahkan Lens 2-1 di Ligue 1. Tak cuma melewatkan pertandingan itu, Mbappe juga belum bisa berlatih sehari setelahnya karena masih menjalani proses pemulihan. Meski begitu, pemain 22 tahun itu masih ikut tim yang terbang ke kota Manchester. Namun, menurut laporan media-media Prancis, Mbappe sepertinya masih berpeluang absen di laga itu jika kondisinya tak kunjung membaik.
Jika Mbappe absen, maka itu jadi keuntungan besar untuk City yang tak harus repot-repot melakukan penjagaan ekstra seperti di leg pertama. Terkait hal itu, manajer City, Guardiola, justru tidak sepakat. Menurut pria asal Spanyol tersebut, Mbappe diyakini bakal pulih dan bermain di laga itu. Semifinal leg kedua selalu paling sulit. Manchester City menuju semifinal leg kedua Liga Champions kontra Paris Saint-Germain di Etihad Stadium dengan modal bagus. Citizen menang 2-1 di markas PSG pada leg pertama sehingga dalam posisi di atas angin. Selama bisa menghindari kekalahan dengan skor 0-2 atau lebih besar, City bakal aman. Tetapi justru di sana tantangan besarnya terletak. Menurut Pep Guardiola, bekas pelatih Barcelona dan Bayern Munich itu menyebut semifinal leg kedua selalu jadi laga yang amat sulit, sebab para pemain rawan terlena dengan hasil leg pertama dan bayang-bayang partai final. Cedera, Rafael Varane absen lawan Chelsea. Real Madrid mendapat kabar buruk jelang pertandingan semifinal Liga Champions melawan Chelsea. Varane mengalami masalah saat memperkuat Madrid dalam pertandingan melawan Osasuna. Hasil tes memastikan Varane mengalami cedera otot. Dilansir Marca, cedera tersebut cukup serius untuk membuat Varane absen saat Madrid tandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions. Chelsea versus Real Madrid, Mason Mount bakal absen. Chelsea diterpa kabar kurang sedap. Mason Mount, pemain muda andalannya, bermasalah dengan punggung dan bisa saja absen kontra Real Madrid pada leg kedua babak semifinal Liga Champions. Mount diketahui mengalami masalah pada punggungnya. Itu setelah dirinya jatuh menghantam tanah dengan keras pada perebutan bola di laga menghadapi Fulham pada akhir pekan lalu. Saya rasa cederanya tidak terlalu parah. Semoga dia bisa tampil menghadapi Real Madrid, kata manajer Chelsea Thomas Tuchel, seperti dilansir dari Sky Sport. Manchester United bisa dihukum pengurangan poin usai gagal gelar laga lawan Liverpool. Manchester United terancam dihukum pengurangan poin lantaran dinilai gagal menggelar sebuah pertandingan sebagai tuan rumah saat menghadapi Liverpool di Old Trafford pada Minggu 2 Mei. Di samping itu, sebagai tuan rumah, Manchester United dinilai gagal menjamin keamanan dalam menggelar sebuah pertandingan. Menurut FA Rulebook, dalam pasal I20 menyatakan bahwa klub bertanggung jawab atas pendukung mereka dan dapat dihukum atas tindakan tidak pantas, kasar, ataupun pelemparan. Inter Milan juara Liga Italia, Romelu Lukaku ejek Zlatan Ibrahimovic lagi. Striker Inter Milan Romelu Lukaku mengejek Zlatan Ibrahimovic usai La Benemata menjadi juara Liga Italia musim ini. Hal ini dituliskan Lukaku dalam akun Twitternya. Dalam postingan tersebut, Lukaku menuliskan kalimat sindiran yang diyakini ditunjukkan kepada striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Dewa yang sesungguhnya telah menobatkan seorang raja. Sekarang sujudlah Raja Milan, tulis Lukaku. Udinese tuduh petinggi Juventus intimidasi wasit. Udinese terkesan tidak terima dengan kekalahan 2-1 yang mereka alami dari Juventus. Dengan direktur mereka, Pier Paolo Marino, menuduh petinggi Bianconeri Fabio Paratici mengintimidasi wasit. Ada adegan buruk yang terjadi saat jeda ketika direktur Juve Paratici berdiri di pintu masuk lorong stadion dan terlihat berteriak ke arah wasit Daniel Sivi. Paratici memprotes keputusan wasit yang menyudahi babak pertama tanpa adanya tambahan waktu, namun gayanya agak ekstrim dan memang sering dilakukannya sepanjang musim ini. Susul Crotone, Parma degradasi ke Serie B. Parma menyusul Crotone turun kasta ke Serie B musim depan. Ini setelah Gialloblu takluk dengan skor 0-1 dari Torino. Parma saat ini cuma punya 20 poin dari 34 laga. Dengan 4 laga tersisa, Parma memang masih bisa menyamai total 32 poin Cagliari di posisi ke-17 alias batas zona aman. Tetapi Parma asuhan Roberto D'Aversa kalah head-to-head dari Cagliari. Parma harus menyudahi petualangan 3 tahun di Serie A setelah kembali ke sana pada 2018-2019.
Sevilla versus Bilbao, kalah Los Nervionenses, gagal dekati 3 besar. Sevilla gagal mendekati 3 tim teratas Liga Spanyol. Ini setelah Los Nervionenses kalah 0-1 dari Athletic Bilbao di Ramon Sánchez Pizjuan Selasa 4 Mei. Gol sematawayang Bilbao dicetak pada menit injury time babak kedua melalui Inaki Williams. Alhasil, Sevilla tertahan di posisi keempat klasemen dengan 70 poin, sedangkan Athletic Bilbao berada di posisi ke-9 dengan 45 poin. Burnley versus West Ham United, Hammers menang 2-1. West Ham United meraih 3 poin saat menghadapi Burnley pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Turf Moor Selasa 4 Mei. Hammers menang dengan skor 2-1. Burnley membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-19 lewat penalti Chris Wood. Wood against Fabianski scores. West Ham membalas dengan mencetak 2 gol melalui Michail Antonio di menit ke-21. Lingard checks back inside. Kufal with the cross deep towards the back post. Antonio to level it. Dan di menit ke-29. Benrahma now looking to tease. Brownhill comes inside nicely. It's another goal. Hasil ini membuat West Ham naik kembali ke posisi 5 di klasemen Liga Inggris dengan 58 poin. Sementara Burnley tertahan di posisi ke-16 dengan 36 poin. Di pertandingan lain, West Brom imbang 1-1 melawan Wolves. Real Madrid ingin bajak the next Ibrahimovic. Menurut laporan dari Sempre Milan, striker Fiorentina yang dijuluki The Next Ibrahimovic, Dusan Vlahovic, ternyata sudah masuk ke dalam radar Real Madrid. Padahal AC Milan sudah lama menyatakan ketertarikannya pada Vlahovic. Karim Benzema memang masih tajam, tetapi usianya juga sudah tak muda lagi. Sedangkan Mariano Diaz dan Luka Jovic yang diplot sebagai pengganti Benzema tampak masih belum bisa memenuhi harapan Real Madrid. Untuk itulah Real Madrid tampaknya serius untuk mencoba mendatangkan Dusan Vlahovic. Dengan bergabungnya Real Madrid ke dalam persaingan mendapatkan Vlahovic, tentu bakal menjadi bahaya bagi AC Milan. Soalnya bisa saja nantinya Vlahovic lebih memilih Real Madrid ketimbang AC Milan, itu bakal jadi bencana bagi mereka. Usai kalah dari Barcelona, Valencia pecat Javi Gracia. Javi Gracia dipecat dari posisinya sebagai pelatih Valencia. Gracia menjadi pelatih ke-11 tim peserta La Liga itu yang hengkang dalam ke-9 musim terakhir. Valencia memecat Gracia sehari setelah tim belum menang di 6 laga terakhirnya. Valencia pun hanya memiliki perbedaan 6 poin saja dari zona degradasi. Pelatih asal Spanyol ini kemudian akan digantikan oleh jajaran pelatih Foro yang menjadi pelatih mereka sementara. Dia telah 7 kali memimpin tim untuk sementara waktu dalam 9 musim terakhir. Lawan Mbappe dan Neymar itu mengasyikkan. Back Manchester City, John Stones berbicara mengenai momen melawan dua striker papan atas dunia, Kylian Mbappe dan Neymar. Menurut Stones, sebagai back, dia sangat senang jika harus berhadapan dengan pemain sekelas Mbappe dan Neymar karena dari sana kemampuan bisa diuji. Tidak pernah mudah siapapun yang kami hadapi. Pada kesempatan seperti ini, menghadapi dua pemain dunia itu mengasyikkan sebagai back untuk menguji diri kita, kata Stones dikutip dari laman resmi UEFA. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, thanks!